Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem hukum civil law tidak bisa dilepaskan dari hukum Romawi kuno sebagai modalnya, tetapi juga tidak dapat mengatakan bahwa sistem hukum Romawi Jerman yang kita kenal sekarang ini adalah sepenuhnya mencerminkan ciri Romawinya. Sistem hukum Romawi Jerman atau civil law juga mempunyai ciri pokok, yaitu berhubungan dengan konsep dasar yang digunakan. Sistem ini menggunakan pembagian dasar dalam hukum perdata dan hukum publik. Sistem hukum Romawi Jerman atau civil law berjalan dan bertumbuh atas dasar peraturan yang dibuat manusia dan peraturan perundang-undangan. Sistem civil law memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama memiliki kodifikasi. Dasar sistem dari hukum ini adalah memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Yang kedua adalah hakim tidak terikat dengan presiden. Penganut sistem Eropa kontinental memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutuskan perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Hakim menggunakan aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang sebagai pegangan. Yang ketiga adalah sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Di dalam sistem ini, hakim memiliki peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai bukti. Hukum. Hakim bukan sekedar menemukan undang-undang. Dengan putusannya yang menjadi jurisprudensi, maka hakim juga dapat disebut membuat hukum. Terminologi yang digunakan undang-undang tidak jelas. Bisa ditemukan kondisi undang-undang tidak mengatur masalah yang dihadapi atau bertentangan dengan situasi. Sehingga hakim melakukan penemuan hukum dengan berbagai cara, yaitu dengan pembentukan hukum, analogi, penghalusan hukum, atau penafsiran. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengenal asas yang menyatakan bahwa pengadilan atau hakim itu tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara dengan alasan bahwa hukum mengenal perkara itu tidak jelas. Asas ini dinamakan non-liquid. Ketidakjelasan undang-undang menyebabkan perlunya pemenuhan hukum, seperti terminologi yang kabur, istilah yang bermakna ganda, dan istilah-istilah yang bersifat evaluatif. Dalam penemuan hukum terdapat 4 jenis penemuan hukum, yaitu yang pertama adalah pembentukan hukum atau reformul. Lafzinya, pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang, di mana hakim juga dapat dimaksudkan sebagai pembentuk hukum jika putusannya menjadi jurisprudensi tetap yang diikuti oleh para hakim dan merupakan pedoman bagi kalangan hukum pada umumnya. Yang kedua adalah analogi atau analogi, yang berarti memperluas arti pada kata-kata atas suatu ketentuan undang-undang sesuai dengan asas hukumnya. Yang ketiga adalah penghalusan hukum atau reverifying. Penghalusan ini diperlakukan karena seringkali lingkup atau cakupan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan terlalu luas. Oleh karena itu, hakim perlu upaya mempersempit cakupannya agar bisa diterima pada diri konkret. Yang keempat adalah penafsiran atau interpretasi, yang memberi penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa terbaru. Hubungan dari civil law dan penemuan hukum, yaitu karena hakim tidak terikat oleh preseden sehingga undang-undang yang utama. Namun dalam praktik penyelesaian sengketa, terkadang undang-undang yang digunakan tidak jelas, tidak ada kaitan situasi tidak ada kaitannya dengan undang-undang dan undang-undang tidak mengatur hal tersebut. Oleh karena itu, hakim tidak hanya menerapkan undang-undang, melainkan membuat undang-undang. Yang dalam hal ini hakim melakukan pembentukan hukum, penghalusan hukum, analogi atau penafsiran. Hal ini dalam hukum kontinental disebut sebagai penemuan hukum. Cara civil law dengan penemuan hukum itu adalah di dalam sistem civil law jurisprudensi rawan untuk dimodifikasi pada setiap saat. Kumpulan putusan hakim bukan merupakan sesuatu yang mengikat, melainkan karena hakim menganggap putusan sebelumnya itu memang tepat dan layak. Sejak saat itu dapat suatu pemikiran bahwa hukum harus bersifat doktrinal, terlepas dari tidak wajibnya mengikuti presiden, dan diacunya jurisprudensi kuat bagi penyelesaian sengketa itu menunjukkan bahwa tugas hakim bukan sekadar menerapkan undang-undang, tetapi hakim juga membuat hukum. Hal ini tidak dapat dihindari karena terminologi yang dapat digunakan undang-undang itu tidak jelas, atau undang-undang yang ada bertentangan dengan situasi yang dihadapi. Oleh karena itu, hakim dalam hal ini melakukan pembentukan hukum, analogi hukum, penghalusan hukum, atau penafsiran. Kegiatan itu dalam sistem hukum disebut sebagai penemuan hukum. Jadi, berdasarkan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa salah satu karakteristik dari civil law adalah penggunaan aturan-aturan yang tertulis dan terkodifikasi, sehingga undang-undang merupakan sumber hukum yang utama. Dalam penggunaan dan pelaksanaan aturan hukum yang tertulis tersebut, terkadang memiliki kendala tertentu seperti dalam penyelesaian sengketa, terminologi yang digunakan tidak jelas, lalu terdapat istilah yang bermakna ganda, situasi yang bertentangan dengan undang-undang, dan tidak relevan dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dalam hal ini, hakim tidak hanya sebagai corong dari undang-undang, di mana peranan dari kekuasaan kehakiman
hanya sebagai penerap undang-undang, melainkan juga hakim dapat memiliki kewenangan untuk menemukan atau membuat hukum, seperti melakukan pembentukan hukum, melakukan analogi, penghalusan hukum, dan penafsiran hukum. Hal tersebut dalam sistem hukum kontinental disebut penemuan hukum. Sekian atas materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.